Maka jangan lupakan kehidupan batinmu. Kalau batinmu tidak tenang, pikiran akan mudah dipengaruhi. Jadi seperti di banyak sesi spiritual ya saya sampaikan, hati batin itu justru rajanya. Kalau kamu galau, kalau gelisah, ya pikiran akan sulit fokus dan mudah diinvasi. Ada istilah attention warfare, perang perhatian. Jadi di era hari ini yang kita sebut ekonomi digital, aset yang paling berharga itu perhatian. Sumber daya yang paling dicari itu perhatian. Semua platform itu rebutan perhatianmu, rebutan waktumu, fokusmu, emosimu. Maka dia melakukan segala macam cara biar kamu memperhatikannya. Medan perangmu sekarang itu. Jangan dikira pikiran itu simpel. Kan cuma pikiran, Pak. Cuma ide saja, Pak. Cuma wawasan saja, Pak. Jangan dikira pikiran, ide, gagasan, wawasan itu jauh dari hidupmu. Kalau diambil rute seperti yang saya gambar itu ya, manusia itu hidupnya justru diawali dari pikiran. Fitrah manusia yang paling dasar itu dia ingin tahu. Maka otomatis orang itu akan bertanya ini itu tentang hidupnya. Itu fitrah sudah dasar. Kenapa manusia dikaruniai akal budi? Jadi ya, anak kecil itu sering saya ilustrasikan ya, yang baru belajar ngomong itu biasanya cerewet. Pikirannya baru berkembang, dia bisa ngomong, itu biasanya apa saja ditanyakan. Ini apa ya, itu apa ya, dia cerewet, omongnya mesti banyak. Kenapa? Natur, fitrah, dia ingin tahu. Apa sih yang benar, apa yang baik, apa tujuan hidup, ini juga akan kita tanyakan. Kenapa saya hadir di bumi ini, apa tujuannya? Hidup yang benar bagaimana, hidup yang baik bagaimana, tujuan hidup ini kemana? Otomatis pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di kepala kita. Terus kita berpikir. Dari berpikir itu muncul ide, muncul gagasan, muncul pemikiran tentang hidup yang benar, hidup yang baik, tentang tujuan hidup. Termasuk antara lain dibantu oleh agama, dibantu oleh budaya, dibantu oleh tradisi, oleh sekolahan. Di situ kita paham apa itu kebebasan, apa itu keadilan, apa itu kemajuan, apa itu ketuhanan. Kalau sudah paham, akan jadi world view, pandangan dunia. Sederhananya jadi kacamata kita. Ilmu itu kacamata kita untuk memandang dunia, memahami dunia. Dari kacamata itulah nanti kita terus berperilaku. Orang yang melihat dunia ini adalah ujian, wah itu nanti perilakunya beda dengan orang yang anggap dunia ini adalah anugerah. Atau orang yang anggap dunia ini adalah penderitaan. Itu cara bersikapnya akan berbeda. Kenapa? World view-nya beda, cara pandangnya beda. Dari mana world view itu? Ya dari pikiran. Maka di banyak sesi ngaji filsafat kan sering saya sebut kuncinya manusia itu ada di pikirannya. Kalau pikiranmu serba optimis, hidup ini menyenangkan. Tapi kalau pikiranmu serba pesimis, hidup ini menyedihkan. Jadi hal yang sama dilihat orang yang berbeda bisa berbeda maknanya. Kenapa? Pikirannya beda, kacamatanya berbeda.
Itu pentingnya pikiran. Jadi jangan disepelekan. Ghazwul Fikr, perang pikiran itu. Perang pikiran itu berarti yang terjadi apa? Ada pikiran dari luar ingin masuk, ingin jadi kacamatamu. Berarti apa? Ingin mengendalikanmu, biar kamu ikut maunya dia. Jadi itu hakikatnya Ghazwul Fikr. Baik, jadi semoga tidak ada yang ala Pak cuma pikiran saja, ala Pak cuma bayangan saja. Tidak. Makanya teman-teman mungkin sering dengar istilah adillah sejak dalam pikiran. Karena kalau di pikiranmu tidak adil, ya kemungkinan caramu melihat juga tidak adil. Kalau caramu melihat tidak adil, perilakumu juga pasti tidak adil. Oke, misalnya kalau di kita ada istilah wow, kui pikirannya ngeres misalnya. Nah, kalian itu pikirannya ngeres itu kenapa kok pikiranmu ngeres? Karena input datanya hal-hal yang ngeres, hal-hal yang negatif. Akhirnya apa? Yo kacamatamu kacamata ngeres. Lihat lawan jenis seperti apapun, yo bayanganmu ngeres. Kenapa? Pikiranmu ngeres, pikiranmu kotor. Jadi pikiran bisa jadi kunci nasibmu, kunci hidupmu. Maka kalau ada orang bisa menguasai pikiranmu, berarti dia sebenarnya sudah menaklukkanmu. Sekarang kita lihat Ghazwul Fikr masa kini. Itu situasinya lebih halus tapi lebih mengerikan. Karena didukung fasilitas digital. Apa bentuk Ghazwul Fikr masa kini? Yang pertama adalah naratif warfare. Naratif warfare itu perang narasi. Jadi hari ini pertarungan itu tentang cerita siapa yang dipercaya, framing mana yang unggul, siapa penjahat, siapa musuh kan tergantung framenya, bukan soal faktanya, tapi bagaimana fakta itu disusun jadi makna. Yang menang tidak selalu yang benar, tapi yang pinter ngeframe. Itu yang disebut naratif warfare. Itu kan yang dilakukan di perang Amerika-Iran hari ini, itu kan berlomba-lomba semuanya dari pihak Iran maupun Amerika menceritakan frame-nya masing-masing dan bertarung di situ. Siapa lebih dipercaya, dialah yang menang. Itu naratif warfare. Setiap peristiwa itu kan tergantung frame-nya, melihatnya di mana dulu. Ngaji ini bisa saja kamu sebut ngaji filsafat itu ngaji yang otoriter. Pak Faiz terus yang ngomong misalnya. Kan bisa, itu frame. Tinggal cerita siapa yang lebih unggul. Mungkin ya bilang, oh ngaji filsafat itu asik kok. Buktinya apa? Ada kopi gratisnya. Kapan lagi? Tinggal kamu frame sudut mananya. Nah, nanti setiap orang nge-frame sesuai dengan kepentingannya. Terus dia posting, yang lain dengan kepentingannya posting. Itu yang disebut naratif warfare. Cerita siapa yang paling dipercaya. Kadang-kadang kan kita ketipu, sudah mati-matian mendukung, wah saya dukung kamu. Begitu pihak sana cerita, wah tidak jadi. Ternyata begitu toh kenyataannya. Kita ketipu oleh frame-frame. Jadi hari ini naratif warfare. Pertempurannya lebih ngeri lagi kan? Pertempuran framing, frame siapa yang paling menang. Yang kedua, informatif warfare. Informatif warfare itu perang informasi. Siapa punya informasi, dia yang menang. Siapa yang mengontrol informasi, dia yang menang. Hari ini orang bahkan bisa saja bohong, disinformasi, misinformasi, manipulasi persepsi.
Jangan dikira kalimat siapa punya informasi dia menang itu maksudnya yang ilmunya banyak, enggak. Tapi siapa yang bisa mengontrol arus informasi dia menang. Ini mungkin ada hubungannya dengan naratif warfare tadi. Hari ini kan instrumennya banyak. Misalnya didukung oleh bot, mesin. Kayak yang ngomong banyak tapi mesin. Atau troll farm. Troll farm itu ya salah satu contohnya buzzer-buzzer. Deepfake, clickbait, isinya apa, gambarnya apa, yang penting orang ngeklik semua. Atau micro targeting, melihat target-target kecil. Oh, kalau ini anak-anak filsafat dipancing saja dengan pikiran-pikirannya Aristoteles, Plato, dia masuk mesti. Oh, kalau ini orang apa, dipancing dengan itu, biar diklik. Ini namanya information warfare. Orang bohong dan ketahuan bohong tapi tidak masalah, karena kebohongan yang diulang-ulang rasanya kok ya jadi kayak bener. Ini bohong sih, tapi terus buzzernya ribuan jutaan, posting semua. Jangan-jangan yang salah saya, kita yang ragu-ragu akhirnya. Ini information warfare, tidak sekedar menang-menangan informasi, tapi yang menguasai arus informasi. Kadang-kadang perang informasi itu tidak hanya kebohongan yang ingin dipercaya, tapi kadang-kadang sekedar ingin menciptakan kelelahan epistemik. Kita digempur terus habis-habisan dengan informasi sampai ke titik capek gitu-gitu terus, sudahlah, paling ya semuanya bohong, selesai. Ini bisa jadi titik yang ditarget yang mengolah informasi tadi. Begitu kamu kelelahan dan menganggap semuanya bohong, saat itu juga mungkin salah satu pihak menang sudah. Tentang apa saja? Biasanya kasus yang berlarut-larut, kayak apa ya, ijazah misalnya, kayak apa gitu ya. Itu kan kadang-kadang berakhir dengan kelelahan. Kamu capek, terus sudahlah, ini podo-podo orang ambisius semua, paling isinya ya bohong semua. Sampai ke titik itu. Ini information warfare namanya. Cuma kan kamu sulit menghindari ini. Kamu selalu terombang-ambing oleh komentar-komentar. Sebanyak itu orang setuju, berarti saya harus setuju nih. Sebanyak itu orang marah, saya harus ikut marah nih. Ini information warfare. Nah, pikiranmu diam-diam dikendalikan, tapi kamu tidak sadar. Ya kalau buzzernya dapat bayaran, tapi kan kamu tidak dapat, tapi kamu yo ikut-ikutan jempoli lah, nge-like lah, komen lah gitu. Sampai kamu sendiri kelelahan, capek Pak ngikuti beritanya. Yang nyuruh ngikuti yo siapa? Jadi ini dua jenis yang pertama. Yang ketiga, ada istilah attention warfare. Perang perhatian. Jadi di era hari ini yang kita sebut ekonomi digital, aset yang paling berharga itu perhatian. Sumber daya yang paling dicari itu perhatian. Semua platform itu rebutan perhatianmu, rebutan waktumu, fokusmu, emosimu. Maka dia melakukan segala macam cara biar kamu memperhatikannya. Medan perangmu sekarang itu. Jadi mereka memperebutkan screen time-mu. Screen time-mu itu ya waktumu di layar. Mereka memperebutkan klikmu, karena sekali klik itu AdSense. Mereka memperebutkan engagement-mu. Jadi pertarungan hari ini adalah juga pertarungan perhatian. Tentu saja kalau kamu kalah di sini, berarti perhatianmu keseret-seret terus kemana-mana. Lagi enak-enaknya baca, mungkin e-bookmu baru dapat satu baris, tiba-tiba iklan keluar. Kok bagus ya baju ini kelihatannya. Kok bagus ya, terus kamu ngeklik, masuklah kamu. Ini attention warfare.
Jadi fokusmu sedang dicuri, perhatianmu sedang direbut. Jatuhnya apa? Pada akhirnya kamu tidak sempat berefleksi. Kamu tidak sempat mikir panjang. Karena isi hidupmu itu notifikasi-notifikasi untuk diklik dengan kepentingannya masing-masing. Jadi siapa menguasai perhatian, dia yang menguasai kesadaran kita. Jadi hati-hati, attention pun berada dalam peperangan sekarang. Attention warfare. Fokusmu itu mahal, klikmu itu mahal. Jadi kamu boleh bangga sekarang, Pak, jempol saya ini mahal loh Pak. Gitu nggak apa-apa, memang itu yang diperebutkan oleh platform-platform itu hari ini. Kemudian ada lagi algorithmic warfare, perang algoritma. Jadi perang algoritma itu, algoritma kan yang menentukan apa yang dilihat, apa yang disembunyikan, apa yang di blow up, itu algoritma. Sehingga nanti ada orang-orang, agen-agen yang bisa ngatur algoritma. Misalnya orang tertentu bisa ngatur, kamu harus diberi berita baiknya pemerintah terus. Jadi tampil terus baiknya pemerintah di FYP-mu. Atau sebaliknya, jeleknya pemerintah itu diatur, FYP-mu itu jeleknya pemerintah terus. Ini algorithmic warfare. Kamu ndak ngeklik, cuma dia tampil di hadapanmu. Ketika disuguhi itu terus, lama-lama mungkin salah satu, salah duanya kamu klik. Dan akan muncul terus konten yang setara. Itu algorithmic warfare. Kemudian ada lagi, kalau ini unik ya, tapi sekarang ada kajian, ini ada buku tentang ini yang nulis Richard Dawkins yang terkenal sekali itu. Memetic warfare, perang meme. Jangan dikira medsos itu tentang ujaran yang kebencian atau pujian. Ini kadang-kadang cuma meme, cuma jempol, cuma gambar lucu. Formatnya mungkin template, innalillahi gambari podo, innalillahi podo kayak itu meme kan. Atau gambar anak kecil ngapain, itu gambar potongan video pendek, itu nyebar, itu meme. Loh, jangan dikira ini sederhana. Meme itu kekuatannya besar, kata Dawkins loh. Pertarungan melalui unit-unit kecil dan mudah viral, bukan argumentasi panjang. Simbolnya padat, punchline, ironi. Kata Dawkins, kadang-kadang satu meme itu lebih berpengaruh daripada isi 20 halaman. Sedikit tragis, tapi kata dia, internet memang kadang-kadang memperlakukan filsafat itu seperti cemilan saja. Tidak terlalu penting. Coba kamu tampilkan video pendek apa gitu, oh itu bisa heboh seluruh Indonesia. Itu kuatnya meme. Kita semakin terfragmentasi. Kenapa? Ya karena kita sekarang tidak tahan lama baca panjang, tidak tahan lama lihat video panjang. Jadi apalagi kayak ngaji filsafat ini 2 jam, 2 jam itu ya lumayan loh, satu film utuh. Yang bisa nyanyi cuma drama CEO itu. Iya, tapi yo kan kamu kalau nonton drama CEO kan kerasan, ngaji filsafat berat, makanya ngaji ini kan terus dipotong-potong di mana-mana. Karena kita tidak tahan lama, kita lebih tahan nonton meme. Nah, perjuangan kita hari ini adalah tidak terpengaruh oleh konten-konten pendek yang menjebak. Karena konten pendek itu bisa multitafsir, bisa dipakai, diarahkan kemana saja sesuai kepentingan yang nafsir.
Kadang-kadang foto-foto candid, nyolong fotonya siapa, pejabat lagi ketiduran, itu kan narasinya panjang. Gitu. Mahasiswa pacaran di taman, di foto, terus diposting captionnya Gen Z hari ini. Itu saja, itu pikiranmu berkecamuk macam-macam sudah. Itu the power of meme. Jadi mimetic warfare, perang meme. Sekarang lebih ngeri lagi, AI mediated cognitive warfare namanya. Perang dengan dasar AI. Kalau ini sudah ngeri, bisa produksi informasi, simulasi opini, sintetik media. Saya yang tidak ngomong tiba-tiba bisa ada di video ngomong, ada gambar saya, AI sudah. Oh, ini pertarungannya lebih ngeri hari ini. Bisa terjadi manipulasi skala besar, fabrikasi realitas. Dari tidak ada bisa jadi ada. Kebenaran bukan fakta yang kita kemas, tapi fakta yang kita buat. Jadi, kalau ingin kita benar, ayo dibuatkan buktinya. Jadi persepsi kita dulu, pandangan kita dulu, faktanya kita buat belakangan. Yang pertama tentu saja, kalau bahasa saya itu tahu diri. Kenali siapa diri kita, kenali worldview kita. Ya orang yang tidak kenal dirinya, ya dia akan mudah ditarik kemana-mana, diseret kemana-mana, pikiran kita dipengaruhi ini, dipengaruhi itu. Ayo kita perkuat worldview kita, kita sadari orientasi hidup kita. Saya itu tujuan hidup saya kemana, dan nilai-nilai saya yang ini jangan sampai luntur. Kita sadari itu. Jadi kalau kita tidak punya ini, hari ini kita akan kelelahan, karena akan diseret ke utara, diseret ke selatan, diseret ke barat. Oke. Yang kedua, kita punya budaya, kita punya tradisi. Kalau tidak ingin tradisi kita hanyut habis, ayo kita jalankan tradisi itu secara substantif, tidak hanya simbolik. Substantif itu kita ngerti maknanya, kita sadar tujuannya, kita paham sejarahnya, nilainya, itu substantif. Kalau simbolik itu sekedar mengimitasi materinya. Kayak sholat, kayak entah tradisi apa, ya fisiknya saja kita jalani, cuma kita tidak paham maknanya, tidak paham maksudnya, tidak paham arah dan tujuannya. Ini berarti hanya simbolik. Ada sih slogan-slogan kembali pada tradisi, kalau agama kembali pada Al-Quran dan hadis. Tapi ya kembalinya jangan hanya simbolik, harus substantif, dengan cara ngerti sampai dalam. Ngerti maknanya, ngerti maksudnya, filosofinya, dan lain sebagainya. Itu yang disebut menguasai tradisi secara substantif. Kemudian yang ketiga, pertarungan-pertarungan digital tadi, tentu saja kita harus terliterasi secara kritis. Ayo latihan literasi yang kritis. Kita harus bisa membedakan ini fakta, ini opini, ini propaganda, ini framing, ini manipulasi. Ada konten apapun kita tanyakan, siapa sih yang bicara itu? Apa kepentingannya? Asumsi dia apa? Kira-kira apa yang dia tidak katakan? Siapa yang untung dari konten ini? Ini penting hari ini. Kalau tidak, kita akan tertipu. Ini yang disebut literasi kritis.
Kemudian lawanlah budaya instan. Yang sering jadi masalah itu kamu pengennya apa-apa cepet, instan. Ayo latihan hidup yang lebih dalam. Boleh kamu latih misalnya membaca yang agak panjang, berpikir yang lebih dalam, diskusi yang mendalam, refleksi yang mendalam. Kalau ada potongan-potongan pendek, reel, quote, headline, meme, jangan berhenti di situ. Kalau belum mengerti benar, jangan komentar. Jangan diiyakan dulu atau ditidakkan sebelum kamu pikir agak dalam, agak panjang, nyari rujukan, nyari bahan, baru kemudian disimpulkan. Karena kalau ingin instan terus, kemungkinan kita nanti kehilangan konteks. Kehilangan konteks itu kehilangan ruang pemahaman yang utuh. Kita sudah tidak suka seseorang, kita sudah maki-maki seseorang, kita sudah benci seseorang, ternyata salah konteks. Kenapa? Kita kurang dalam membacanya. Jadi bukan berarti, wah berarti tidak boleh ya Pak YouTube, tidak boleh ya Pak TikTok, tidak boleh ya Pak. Boleh, tapi yo hidupmu jangan tergantung pada media-media pendek tadi. Hiduplah yang lebih dalam. Kemudian tadi saya sebut perhatian itu asetmu yang berharga, maka kelolalah dengan efektif. Jadi kalau perhatianmu kemana-mana, ya hidupmu bingung kemana-mana. Kalian harus disiplin, punya batas, ngerti durasi, bisa mengatur waktu, bisa memilih sumber. Itu namanya mengelola ekologi perhatian. Ini istilah baru ya kalau di dunia ilmiah hari ini. Kamu ngertinya ekologi itu kan berhubungan dengan sampah, sungai, gunung, laut. Sekarang ekologi perhatian. Jadi ruang lingkungan perhatianmu kemana saja. Jadi harus sudah mulai kalian, kalau orang Jawa itu ada istilah nyapih, disapih gadgetmu. Disapih itu bukan berarti tidak dimanfaatkan sama sekali. Sama seperti bayi itu kalau disapih bukan berarti tidak boleh minum lagi. Tapi sekarang dia bisa ngatur waktu minumnya, tidak bisa suka-suka lagi. Minum yang dengan cara yang berbeda, khas orang yang lebih dewasa. Kamu tahu batasnya, kamu bisa ngatur waktunya, milih yang sesuai kapan. Oh ini tidak cocok, ini cocok. Ini cukup setengah jam saja, eman-eman waktu saya. Ini ekologi perhatian. Kemudian tentu saja tetap kamu harus punya ruang untuk batinmu. Jadi banyak orang yang kuat secara informasi, wawasannya luas, tapi rapuh secara eksistensial. Hidupnya cemas, sepi, perlu validasi, kosong makna. Ini urusan batin. Maka jangan lupakan kehidupan batinmu. Kalau batinmu tidak tenang, pikiran akan mudah dipengaruhi. Jadi seperti di banyak sesi spiritual ya saya sampaikan, hati batin itu justru rajanya. Kalau kamu galau, kalau gelisah, ya pikiran akan sulit fokus dan mudah diinvasi. Terus tentu saja kita tetap harus belajar dari luar-luar, dari mana-mana, tapi tanpa inferioritas, tanpa superioritas. Kita belajar, belajar sambil kritis, terbuka tapi selektif, percaya diri, rendah hati dan tidak sombong. Orang baik itu. Kemudian yang terakhir, cari komunitas epistemik yang sehat. Manusia itu banyak dipengaruhi oleh
orang-orang di sekitarnya. Jadi cari komunitas yang cocok ya, yang sesuai, yang bisa diajak dialog, yang mendalam, yang punya integritas intelektual, yang berani berpikir. Kalau circle-mu circle yang hanya cari sensasi, ya sulit kamu hidup secara dalam. Kalau circle-mu nyari seneng-seneng hedon saja, sulit kalau kamu ajak tirakat. Jadi ya nyari circle yang cocok. Wah, saya pengen tirakat ini, pengen puasa Senin Kemis ini, tapi circle-mu masih pagi, yuk nongkrong yuk, kafe yuk, apa yuk, ya sulit kamu jadi tirakat. Maka cari circle yang cocok, yang sesuai. Ini kalau memang ini peperangan, kamu kan harus punya sekutu yang mendukungmu dalam peperangan. Kalau kamu lemah, tidak punya sekutu, ya kamu mudah kalah. Kemudian, ayo kita mulai lebih kreatif memproduksi gagasan, jangan hanya konsumsi gagasan. Masyarakat yang tangguh itu tidak hanya mengimpor teori, mengomentari tren, meniru model luar, tapi juga menulis, meneliti, membangun konsep, menawarkan solusi. Dari situlah nanti kedaulatan intelektual kita terbentuk. Kalau kita berdaulat secara intelektual, tidak akan kalah dalam huswul fikr, pertarungan pikiran.